Kelihatan toh shareku. Aman, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 7 akan eh, membuat presentasi tentang bab 10 kalkulus. Saya Raffi Aifarusdan. Saya Erik Dwi Prastiono. Saya Kristanto Agung. Saya Muhammad Hidayat Jufar. Kita akan memulai dari aplikasi integral. Apa itu aplikasi integral? Pada bab ini kita akan membahas tentang penerapan konsep integral pada beberapa permasalahan pencarian luas dan volume benda berputar. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva, menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dan kulit tabung, menghitung panjang kurva di bidang dan di ruang. Kita akan mencoba menghitung volume benda berputar. Daerah D, X, Y. A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Nol kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan Fx. Diputar terhadap sumbu X. Pertanyaannya, berapa volume benda berputar? Untuk menghitung volume, kita akan menggunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Jika irisan berbentuk persegi panjang, dengan tinggi fx dan delta x diputar terhadap sumbu x akan diperoleh suatu cakram lingkaran yang tebalnya yang tebal delta x dan jari-jari fungsi x. Sehingga delta v sama dengan pi f kuadrat x delta f menjadi f v sama dengan pi integral f x dx. Dan contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Jika irisan diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh cakram dengan jari-jari X dan tebal delta X. Sehingga delta X, delta V sama dengan pi X kuadrat, eh, dikali X, dikali 2, pi pangkat 2, delta X sama dengan pi X pangkat 4, delta X, volume benda putar. P sama dengan X kuadrat, integral 20 X pangkat 4 dx, pi per 5 X pangkat 5. Eh, lo, sama dengan 32 per 5 pi. Dan B daerah D sama dengan X, Y, C kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan D. Nol kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan GY. Diputar terhadap sumbu Y. Eh, berapa, pertanyaannya berapa volume benda putar? Untuk menghitung volume benda putar, gunakan pendekatan iris. Jumlahkan, hampiri jumlahkan dan ambil limitnya. Jika iris berbentuk persegi panjang dengan tinggi GY dan alas delta Y diputar terhadap sumbu Y akan diperoleh suatu cakram lingkaran dengan tebal delta Y dan jari-jari G Y sehingga delta V sama dengan pi G kuadrat Y delta Y sehingga menjadi V sama dengan pi diintegralkan G kuadrat Y sama dengan Y dikali dy.
Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat garis Y sama dengan 4 dan sumbu diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan dengan tinggi akar Y dan tebal delta Y diputar terhadap sumbu Y, akan diperoleh cakram dengan jari-jari akar Y dan tebal delta Y sehingga delta V sama dengan eh, pi dalam kurung akar Y kuadrat delta Y sama dengan pi Y delta delta Y. Dan volume benda putarnya P sama dengan pi integral Y dy sama dengan pi per 2 Y kuadrat 4 dan 0 hasilnya. Hasilnya sama dengan 8 pi. Oke, dapat dilanjutkan. Ini adalah beberapa contoh soal dari beberapa pertanyaan di atas, seperti beberapa pendaputan dari tiga daerah dibatasi oleh grafik prinsip ikut putar terhadap sumbu X, dan juga hitunglah volume benda putar yang dari tiga daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi-fungsi berikut putar terhadap sumbu Y. Yang selanjutnya itu metode izin dengan rumus daerah atau di kurung kurung X, Y berkurung integral integral A kurang dari sama dengan X, terus kurang dari sama dengan B, G kurung X berkurung kurang dari sama dengan Y, dan kurang dari sama dengan A kurung X dengan berikut gambarnya. Untuk gambarnya dengan kita mencari volume benda putar. Untuk menghitung volume benda putar digunakan perapatan iris, kiri, jumlahan, dan ambilnya. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi H, fungsi Hx min Gx dengan alas delta X diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh suatu cincin dengan tebal delta X dan jari-jari luar Hx dan juga jari-jari dalam Gx, sehingga menghasilkan delta V sama dengan V berkurung A kuadrat berkurung X satu kurung min G kuadrat kurung X berkurung delta X, dan menjadi V sama dengan V integral H, H kuadrat X min G kuadrat X X. Dan untuk dengan ke daerah D interpretasi Y sama dengan X 2 sumbu X garis Y sama dengan min 1. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 1, akan diperoleh suatu cincin dengan sehingga benar sehingga delta V sama dengan V X kuadrat plus 1 kurung kuadrat min 1 kuadrat X delta X sama dengan V ini digabung jadi ini sama dengan 4 X pangkat 4 2 X pangkat 2 plus 1 min 1 delta X sama dengan V X pangkat 4 plus 2X pangkat 2 X kuadrat delta V volume benda putar, yaitu dengan cara V sama dengan V integral X pangkat 4 ditambah 2X pangkat kuadrat dx sama dengan V 1/5 X pangkat 5 sama dengan 1/3 X pangkat 3 ini 2 sama dengan V 32/5 ditambah 16/3 sama dengan 186/15 D.
Bina catatan pada tadi cakram sama cincin irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Terhadap kulit tabung irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar. Jika daerah dan sumbu putar sama, maka perhitungan dengan menggunakan metode cakram atau cincin dan kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama atau ya jawabannya sama lah. Untuk menentukan benda putar yang ada tiga daerah D yang diatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X juga terhadap A garis Y sama dengan 4, dan B garis X sama dengan 3. Nah, jalur ini sumbu Y sama dengan sumbu putar Y sama dengan 4. Ini adalah metode cincin. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 4, akan diperoleh cincin dengan jari-jari dalam dengan R I sama dengan 4 min X kuadrat, dan saudara itu R1 RI sama dengan 4, sehingga beta V sama dengan B tutup kurang 4 tutup kurang kuadrat dikurangi 4 min min X kuadrat kurang kuadrat, dan delta X sehingga sama dengan P 8X kuadrat minus diambil pengurangan X pangkat 4 delta L, dan volume benda putarnya yaitu P sama dengan P integral oh, benar, benar. Integral 8X kuadrat min X pangkat 4 dx sama dengan P 8/3 X kuadrat X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5 20 sama dengan P 64/3 diambil 32/5 sama dengan hasilnya 224/15 P. Ini beda-beda. Jika sumbu putar X sama dengan 3, metode cincin. Jika irisan diputar terhadap garis X sama dengan 3, diperoleh cincin dengan dasar dalam R sama dengan 1, dasar luar R1 sama dengan akar Y, sehingga delta P sama dengan P 3 min akar Y kuadrat min 1 kuadrat delta Y sama dengan P 8 minus 6 akar Y ditambah Y delta Y, dan volume benda putarnya itu V sama dengan P integral 8 minus 8 min 6 akar Y tambah Y tutup kurung DY sama dengan P 8Y min 4 Y pangkat 3/2 tambah 8 sama dengan 8 P. Ini beberapa contoh soalnya, yaitu hitung volume benda putaran tersedakan jika daerah yang berdasar oleh grafik fungsi berikut berputar terhadap sumbu X. Dan ini adalah beberapa soalnya. Yang kedua yaitu soalnya yaitu hitungan volume benda putaran dari tiga daerah yang dioperasi oleh grafik fungsi berputar terhadap sumbu Y. Ini juga adalah beberapa soalnya. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan metode kulit tabung. Saya akan menjelaskan metode kulit tabung. Diketahui D sama dengan X, Y, A, X kurang B, 0 kurang Y kurang F, X. Jika diketahui diputar terhadap sumbu Y, diperoleh benda berputar. Seperti ini gambarnya.
Untuk menghitung volume benda putar, gunakan pendekatan iris hampiri jumlah dan ambil limitnya. Jika irisan terbentuk persegi panjang dengan tinggi f, x, dan alas delta. Delta x serta berjarak x dari sumbu Y diputar terhadap sumbu Y akan diperoleh suatu kulit tabung dengan tinggi fx, jari-jari x dan tebal x, delta x. Nah, ini contoh gambarnya. Sehingga delta V dengan 2πxf x delta x. Nah, ini akan turun jadi V 2pi integral B A x f dikali x dx. Nah, itu contoh. Beberapa contoh, ada contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 sumbu X dan daerah daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 sumbu X dan garis X2 diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan dengan tinggi X pangkat 2 tebal delta X dengan berjarak X dari sumbu Y diputar terhadap sumbu Y akan diperoleh kulit tes. Halo, dengaran Mas? Aman-aman. Soalnya mau ulang lagi soalnya gak kerikot ya Mas. Oh iya, Ah, monggo. gini. Monggo. Tapi aku sama Girsing record toh Mas, nggak apa-apa nanti tak kasih file Ini aja. kakak. Enggak, gitu. Jadi saya potong-potong lagi sedikit lah. Kita- kita- Gak bisa start screen ya? Bisa-bisa. Baik. Sambil lanjutkan ya nggak apa-apa Mas. Nah, kita mulai. Oke, sebentar. Oh lanjutkan aja ya Mas. Gini, gini. Kawan-kawan. Lanjutkan aja. Nah, contoh tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X2, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan dengan tinggi Screen-nya belum Mas. X, kenapa? Belum di share screen. Share screen. Sudah Mas? Sudah mulai. Nah, udah. Oke. Ini ada beberapa contoh, tapi sudah di-record ini Mas ya? Betul, betul, Bentar. betul. Kopinya aku Oke. share screen hilang ya. Nah, aman-aman. Moga-moga diteruskan. Ada anunya, recordnya. Recordernya. Oke, siap. 21. Jika, jika irisan dengan tinggi X akar 2, tebal delta X, dan berjarak X dari sumbu Y diputar terhadap sumbu Y, akan diperoleh kulit tabung dengan tinggi X pangkat 2 tebal delta X dan jari-jari X. Sehingga delta V sama dengan 2pi X, X kuadrat delta X sama dengan 2pi X pangkat 3 delta X.
volume benda berputar. Ini V sama dengan 2pi integral 20 X pangkat 3 dx sama dengan pi per 2 X pangkat 4. Integral 20 sama dengan hasilnya 8pi. Catatan metode cakram. Metode cakram atau cincin irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Metode kulit tabung, irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar. Jika daerah dan sumbu putarannya sama, maka perhitungannya dengan menggunakan metode cakram atau cincin dan metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh, tentukan benda putar yang terjadi di daerah D yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar terhadap garis Y sama dengan 4, dan B garis X sama dengan 3. Nah, metode kulit tabung. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 4, akan diperoleh kulit tabung dengan jari-jari sama dengan R sama dengan 4 min Y. Tinggi sama dengan H, sama dengan 2 kurang akar Y. Tebal delta Y, sehingga delta V 2 pis 4 kurangi Y, 2 dikurangi akar Y, delta Y sama dengan 2pi 8 dikurangi 4. Akar Y dikurangi 2Y plus Y, akar Y, delta Y. Volume benda berputar. V sama dengan 2pi integral 40. 8 dikurangi 4 dari ini. Akar Y min 2Y. Min 2Y. Plus Y, akar Y, dy. Sama dengan 2pi 8Y sama dengan kurangi 8 per 3Y 3 per 2 dikurangi Y akar 2 plus 2 per Y per 5 Y 5 per 2 40 sama dengan 224 per 15 pi. Monggo dilanjut. Tes. Aman. Jadi saya menjelaskan metode kulit tabung. Jika irisan diputar terhadap garis X sama dengan 3, diperboleh kulit tabung dengan tinggi sama dengan H sama dengan X kuadrat, jari-jari sama dengan R sama dengan 3 min X, tebal sama dengan delta X, sehingga delta V sama dengan 2V dalam kurung 3 kurangi X sama terus X kuadrat delta X sama dengan 2V dalam kurung 3X kuadrat dikurangi 3 X 3 kuadrat delta X. Kalau benda putar, V sama dengan 2V 3X kuadrat kurangi X 3 kuadrat dx sama dengan 2V dalam kurung X 3 kuadrat kurangi 1 per 4 X 4 kuadrat sama dengan 2V dalam kurung 8 kurangi 4 sama dengan 8V. Terus ini contoh soalnya. Daerah D dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan garis X sama dengan 2Y hingga volume benda putar jika D diputar terhadap sumbu X, garis X sama dengan kurang 2, garis Y sama dengan 4, sumbu Y, garis Y sama dengan min 2, garis X sama dengan 4.
Terus daerah D dibatasi oleh parabol Y sama dengan 4X kurangi X kuadrat dan garis X tambah Y sama dengan 4. Terus hitung volume benda putar jika D putar terhadap sumbu X, garis X sama dengan 6, sumbu Y, garis Y sama dengan kurang 1. Sekian, terima kasih. Maria. Terus Mas, aman Mas? Oke. Gimana Mas, rekotannya? Aman, aman, Eh, aman. mohon Aman. maaf